Nah ya, sudah. Silakan anak-anak supaya dibuka wajahnya untuk melihat dan untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Nah, ini ada 17. Gimana Pak? Kita mulai, Pak? Kita mulai aja ya. Oke, kata Pak Janal Abidin, kita mulai saja. Kita sebentar aja, yang penting kita ada kegiatan untuk memberikan materi sedikit, karena ini salah satu program dari pesantren Ramadan, yaitu ada kegiatannya tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh nantinya oleh Pak Janal Abidin. Tolong nanti dicatat ya materinya atau hal-hal yang menurut kamu belum bisa dipahami bisa ditanyakan nanti ke Bapak Janal Abidin. Oke, mungkin Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Janal Abidin selaku pemateri pada pagi hari ini, yang Bapak banggakan anak-anak SMK Negeri 3 Banjarbaru, khususnya kelas 10 AK1, 10 AK2 dan 10 Kimia Industri yang hari ini mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara daring, itu menggunakan aplikasi Google Meet. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi, bisa mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berhadir mengikuti kegiatan pesantren Ramadan secara tatap muka, secara daring. Nah, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil kiamat. Hari ini Bapak selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Janal Abidin yang telah berkenan memberikan waktunya untuk memberikan ceramah, memberikan tausiah dalam mengisi kegiatan pesantren Ramadan kita hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan sepenuhnya akan dijelaskan nanti oleh Pak Janal Abidin. Tolong nanti anak-anak disimak dan dicatat materinya dan ditanyakan. Nanti siapa yang aktif nanti atau ada nilai plus nanti. Nah, atau mungkin dapat hadiah, bisa juga nanti lihat nanti siapa-siapa yang aktif di kegiatan kita hari ini. Dan tolong nanti dirangkum materinya yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Nah, nanti akan dinilai oleh Bapak Janal Abidin. Nanti akan diperiksa dan dikirim ke WA beliau. Untuk itu, untuk menghemat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan pada Bapak Janal Abidin untuk memberikan ceramah dan tausiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Tolong nak. Sudah. Ya. Oke, silakan.
Iya. Nah, Kalau mau, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah di mana pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara daring untuk melakukan kegiatan pesantren Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada Bapak Haris selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan beliau juga sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Pesantren Ramadan tahun ini. Dalam kesempatan ini kita akan membaca kitab Al-Akhlaqul Banin. Jadi di sini Bapak akan membaca kitab Al-Akhlaqul Banin, di mana kitab ini yang dipakai di pondok pesantren Darun Nasiin di Lawang. Jadi ini isinya kita membicarakan tentang akhlak. Baik, kita mulai. Bapak minta untuk semuanya bisa menyimak dan nanti kalian bisa menulis ya. Tolong ditulis nanti apa-apa yang Bapak sampaikan nanti dikirim nanti ke WA ya, di grup nanti itu ada penilaian. Dan selama kegiatan pesantren Ramadan ini keaktifan kalian dalam mengikuti itu akan dinilai dan insya Allah nanti ada sertifikat ya, nanti ada sertifikat pesantren Ramadan dan itu bisa kalian gunakan nanti untuk masuk ya ke perguruan tinggi, mungkin bisa dipergunakan. Pokoknya sertifikat lah ada nilai poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bima jaya takhallaqul walad, dengan apa seorang anak itu berakhlak. Nah, jadi kitab ini membicarakan seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang seperti apa. Yajibu alal waladi, wajib seorang anak itu ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanah, bahwa ia berakhlak dengan akhlak yang baik. Min sigorihi, dimulai sejak kecil. Nah, jadi kita hendaklah membiasakan berakhlak yang baik itu sejak dini. Dimulai kecil. Untuk apa? Liya'isa mahbuban fi kibarihi, supaya selama hidupnya akan disenangi oleh orang banyak. Yarda anhu rabbuhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, jadi orang yang berakhlak yang baik itu niscaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya.
Nah, jadi seluruh anggota keluarga kita di rumah itu akan senang. Suka dengan kita apabila kita berakhlak yang mulia, apabila kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Nah, jadi semua manusia itu akan senang dengan kita apabila kita berperilaku yang baik, apabila berakhlak yang baik. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib pula ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah, bahwa ia menjauhi daripada akhlak yang jelek. Nah, wajib bagi kita untuk menjauhi, tidak mengamalkan akhlak yang jelek. Kenapa kita disuruh untuk menjauhi? Kailayakuna makruhan. Nah, supaya kita tidak dibenci. Siapa yang membenci? Tentunya adalah orang banyak. La yarda anhu rabbuhu. Allah tidak suka dengan kita apabila kita berakhlak dengan akhlak yang jelek. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidak menyukai seluruh anggota keluarga kita. Wala ahadum minan nas, dan tidak seorang pun dari manusia itu senang kepada orang yang berakhlak yang jelek. Nah, jadi macam-macam akhlak itu ada dua. Pertama akhlak al-akhlakul hasanah, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua adalah al-akhlakul qabihah, yaitu akhlak yang jelek. Nah, lalu tadi apabila kita mengamalkan akhlak yang baik, maka kita akan disenangi oleh Allah, akan disenangi oleh seluruh manusia. Nah, coba kalian berikan contoh akhlak yang baik itu seperti apa, nak? Ayo, siapa yang bisa? Akhlak yang baik itu menurut kalian seperti apa, coba? Siapa bisa ini menjawab, coba? Contohnya bahwa kita itu berakhlak yang baik. Iya, sahih. Ya, menolong orang, baik. Nah, coba Bang lagi sebutkan akhlak yang jelek. Siapa bisa memberikan contohnya? Berbohong. Iya, bujur. Nah, iya, kita berkata-kata kasar dan itu kan tidak baik. Nah, kalau kita berkata kasar, coba kira-kira orang itu senang nggak, nak? Tidak senang tentunya. Nah, jadi di sini kita itu sudah bisa, ya, artinya sudah bisa memahami apabila kita berakhlak yang baik, tentu semua orang senang. Dan apabila kita berperilaku yang tidak baik, semua orang itu tidak senang. Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu kita lakukan? Akhlak yang tidak baik itu kita lakukan. Padahal kita tahu bahwa apabila kita mempunyai akhlak, mengamalkan akhlak yang tidak baik, maka orang tidak akan senang dengan kita. Kenapa kita lakukan? Kalian bisa? Hah? Apa namanya? Hah? Nah, terbiasa. Iya, terbiasa. Makanya di awal mukaddimah tadi kitab ini, hendaklah kita membiasakan itu mulai kecil. Jadi mulai saat ini, nak. Jadi kita ini tidak ada istilah kata terlambat. Mulai sekarang, ayo mari kita lakukan suatu perubahan. Yuk mari kita merubah perilaku kita. Ya, merubah perilaku kita, merubah tata pembicaraan kita. Ya. Nah, mulai sekarang ayo berubah. Hendaklah kita mengamalkan akhlak yang baik. Kemudian al-waladul adib, seorang anak yang berakhlak, nah, yang beretika. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi, bahwa seorang anak yang beradab itu yahtarimu walidayhi, ia menghormati kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya kita harus sami'na wa ata'na, kita harus berbakti, kita harus menghormati kepada kedua orang tua kita. Wa muallimihi, dan menghormati kepada guru-guru. Nah, ini anak ya, ini penting. Jadi penempatannya orang tua kita di dunia itu yang pertama adalah orang tua
ibu bapak kalian, ya. Kemudian yang kedua, orang tua kita, orang tua kalian itu adalah guru-guru kita. Itu orang tua kita yang kedua. Karena dengan gurulah kita mendapat ilmu pengetahuan. Berkat gurulah kita tahu, ya, tentang hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik. Wa ikhwanahul kibar. Nah, dan menghormati kepada saudara-saudara yang lebih tua. Ya, saudara-saudara yang lebih tua kita hormat kepada orang tua. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan semua siapa saja orang yang usianya lebih tua dari kita harus menghormati. Wa yarhamu ihwanahu sighar, dan menyayangi kepada orang-orang yang lebih muda dari kita. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan kepada siapa saja orang yang usianya di bawah kita harus menyayangi. Nah, ini etika, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ajaran kita. Jadi kita diatur, ya, diatur. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada guru, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih dewasa kepada kita, baik itu perilaku maupun tutur kata. Nah, coba berikan contoh. Kalau dengan orang yang lebih tua dari kita, untuk akhlak, ya, akhlak secara lisan kayak apa, Luna? Coba bisa nggak berikan contoh? Secara kata-kata kayak apa kata-kata yang baik terhadap orang yang lebih dewasa dari kita, akhlaknya? Iya, contoh kata-katanya kayak apa, yuk? Nah, ulun, pian, ya, betul itu. Jadi apabila dengan orang yang lebih tua dari kita, ulun, inggih, ulun, pian, pun, seperti itu loh, nak. Ini jangan berbicara, maaf ya, kalau misalnya banjir itu unda, nyawa, nah ini kan tidak baik. Itu menunjukkan orang yang tidak mempunyai pendidikan. Kalau orang yang berpendidikan, tentunya tutur bahasanya yang baik. Jadi di dalam agama kita itu sudah diatur bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kemudian wa yarhamu ilaman asgharihi. Nah, mengasihi kepada orang yang lebih kecil, mengasihi kepada orang yang di bawah usia kita. Coba dari segi tutur kata kayak apa contohnya? Akhlak kita kepada orang yang di bawah usia kita. Nah, misalkan kalian kan punya adik ya di rumah. Nah, contoh seperti apa misalnya kita berbicara dengan adik di rumah? Siapa bisa memberikan contohnya? Tadi kan kalau dengan orang tua, inggih, pun, ulun. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, dengan adik di rumah. Kayak apa biasanya kalian? Ya? Nah, tentunya dengan perkataan lemah lembut, ikam, ya kan? Nah, sini dek. Nah, ya kan? Jangan, dek, nyawa kemana? Nah, itu kan kalau di bahasa Banjar, jangan. Ya, dek, ya kan? Kamu kemana? Nah itu akhlak loh, nak. Jadi akhlak itu, ya, baik akhlak secara perbuatan kita maupun akhlak secara lisan itu penting, nak, di dalam kita kehibersosialisasi dalam sesama manusia. Wayas duku pikalamihi, dan benar, ya, jujur dalam perkataan. Wayatawadau ma'an nas, dan tawadu terhadap manusia. Nah, jadi kita itu tawadu, rendah diri, tidak sombong, ya, tidak merasa pintar, pemintarannya, tidak merasa apa namanya,
merasa cantik ya, oh ini aku paling cantik, aku mah misalnya kaya, aku yang paling kaya, merasa itu tidak boleh. Itu namanya tawadu, tidak tawadu, itu namanya sombong, takabur lah. Tidak boleh sok-sok, itu tidak boleh lah. Ya, yang merasa keakuan anaknya itu tidak boleh. Nah, itu bukan sifat daripada anak yang beradab. Wa yasbiru 'alal adza. Nah, sabar terhadap penyakit yang menimpanya. Nah, ini ya adalah salah satu akhlak, nah, adab-adab yang harus kita amalkan. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak bermusuhan. Nah, udah boleh. Misalnya kalian sesama kawan, nanti kalau sudah kita bisa turun ke sekolah, misalnya kalian tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh apa caci mencaci. Tidak boleh dalam berteman itu ada kelompok. Ya, ini kelompok si A, ini kelompok si B, tidak boleh. Nah, kalian itu tetap bergaul, ya. Karena semua kawan itu ada saudara kalian. Al-ikhwan fillah namanya, ya. Saudara seagama. Ikhwanul muslimin. Nah, jadi tidak boleh kita dalam berteman itu ada kelompok-kelompok tertentu, tidak boleh. Kita berbaur aja semuanya. Karena kalian di sini satu rumah, ya kan? Satu rumah, nama rumah kita adalah SMK 3 Negeri Banjarbaru, ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh ya saling bermusuhan. Wala yarfa'u tahu ijatakallam. Dan ini etika kita, tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh suara kita itu tinggi ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, kan biasanya ketika kita berbicara dengan orang lain atau di tengah orang banyak, kita berbicara suaranya nyaring. Nah, ya itu tidak boleh. Atau kita ketika ada misalnya orang tua berbicara ataupun guru menerangkan pelajaran, kita memotong, tidak boleh. Ya. Nah, itu adalah akhlak. Makanya untuk saat ini kalau kita lihat karena majunya perkembangan sama perkembangan sains ya dan teknologi, kita itu melupakan pembelajaran tentang akhlak. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat itu, yuk kita berkarakter. Ya karena artinya yuk kita mempunyai akhlak mulia, itu karakter loh, nah, supaya kalian paham. Jadi kita jangan hanya belajar tentang karakter, tapi hendaklah kita mulai berkarakter. Jangan belajar tentang akhlak, tapi hendaklah kita yuk melakukan, mengamalkan akhlak. Jadi bukan saatnya lagi untuk belajar, mempraktekkan yang lebih penting. Karena di dalam ajaran agama Islam itu, nah ya, yang lebih banyak ditekankan adalah praktek ketimbang kita teori. Nah, ini dapat kita pahami, coba lihat, kalian coba Bapak tanya dulu, rukun Islam dulu ada berapa dulu? Rukun Islam. Ini jangan-jangan nggak apa nih, rukun Islam ada berapa? Ada? Sebutkan, sebutkan. Ya, ya. Zakat dulu, zakat. Habis zakat, puasa, naik haji. Nah, coba kita urut. Mengucap dua kalimat syahadat itu dengan perbuatankah dengan lisan? Dengan lisan, ya. Mendirikan sholat itu dengan lisan atau perbuatan? Perbuatan. Menunaikan zakat itu dengan lisankah perbuatan? Perbuatan. Puasa itu dengan lisankah perbuatan? Mengerjakan haji itu dengan lisankah perbuatan? Nah, artinya praktek itu lebih banyak. Gila, praktek kan lebih banyak Islam itu. Nah, ini dapat dipahami kan, berarti praktek itu lebih diutamakan ketimbang kita teori. Gila. Nah, mengamalkan, ya kan? Kalau lisan itu kan artinya kita sekadar menyampaikan tapi tidak mempraktekkan. Sekadar teori tapi tidak mempraktekkan. Nah, ini
penting kita pahami hendaklah. Jadi ketika kalian belajar itu hendaklah kita praktekkan seperti di SMK. SMK itu kan yang menonjol adalah praktek, nah. Praktek, ya. Itu yang lebih ditekankan ketimbang teori. Teori belajar, paham, lalu dipraktekkan, ya kan? Buktinya kita itu paham, buktinya kalian itu mampu menguasai suatu ilmu, kompetensi tertentu adalah praktek. Bisa nggak kalian ketika praktek, ya kan, mengamalkan ilmu yang diperoleh, ya kan, mempraktekkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Misalnya kan akuntansi, nah kimia, nah itu sesuai dengan kompetensi keahlian kalian. Tentunya untuk kompetensi keahlian akuntansi di bidang akuntan, ya kan? Nah kalian di bidang prakteknya itu ya menonjol, diutamakan. Jangan kalian bisa ngomong aja kan, pandir aja bisa teori, tapi prakteknya mengamalkannya tidak bisa. Nah ini tidak mungkin bisa dinilai. Nah sama halnya di dalam beragama. Paham ya? Paham ya? Nah itu jadi terakhir ya. Jadi cukup sampai di sini. Jadi akhlak itu ada dua macam. Ya, nah, klasifikasinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang jelek, al akhlakul qabihah. Nah, jadi al akhlakul hasanah dan al akhlakul qabihah. Nah, kemudian dalam prakteknya dilihat akhlak itu ada dua ya. Apakah secara perbuatan, apakah secara lisan. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, silahkan nanti kalian mencari contohnya untuk mengembangkan ya akhlak secara bilisan. Ya, al akhlaqu bil lisan artinya akhlak dengan tutur kata seperti apa. Nah, kemudian al akhlaqu bil af'al atau al akhlaqu bil hal, akhlak dengan perbuatan kita. Nah, itu contohnya kalian insya Allah Bapak yakin kalian sudah tahu dan kalian sudah paham. Nah, jadi lakukan, amalkan, ya jangan jangan tahu ya, nah tapi tidak diamalkan. Bapak yakin kalian bahwa berbohong itu kan dilarang, tidak benar, tidak boleh, dan itu adalah akhlak yang jelek, ya nak ya. Tapi kenapa kita lakukan? Nah, ya kan karena terbiasa Pak. Nah, kebiasaan itulah kita rubah. Padahal kita tahu loh nak ini akhlak tidak baik, tapi kita lakukan. Nah, jadi untuk kalian sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang sekolah harus mengamalkan, harus beda dengan orang yang tidak sekolah. Jangan sama kelakuannya di rumah dengan anak-anak yang tidak sekolah dengan yang sekolah sama. Nah, itu jangan. Jadi ada pembedaan lah. Oh, si apa misalnya dia itu baik kenapa? Oh, pantas karena di sekolah misalnya. Kenapa dia itu tidak baik? Oh, karena dia tidak sekolah. Nah, itu nah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan kita kali ini ya. Jadi kalau ada yang dipertanyakan silakan, kita tidak usah lama-lama. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau tidak ada ya. Jadi kalian nanti ditulis saya apa tadi yang Bapak sampaikan, ditulis saja judulnya kah, temanya kah, kesimpulannya kah, tulis di buku, nanti kalian foto kirim di grup. Ya itu dinilai. Ya, jadi untuk hari ini jadwal yang mengikuti adalah untuk kelas akuntansi 1 2 di kimia. Insya Allah besok nanti kelas-kelas yang lain sampai kelas 11 nanti. Silakan kalau ada pertanyaan, cukup sampai di sini. Kalau tidak ada, Bapak kembalikan kepada Bapak Haris ya. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun merasa tersinggung. Nah lah, itu ada Bapak nah, kalau untuk perbaikan lah
Jadi Bapak akhiri dulu dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak kembalikan kepada Bapak Haris. Ya, terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anakku jangan lupa ya, absen lah, bahwa tanda kalian ikut hadir aktif di kegiatan pesantren Ramadan. Dan juga sekali lagi Bapak minta dibuka ya wajahnya ya untuk foto nih, foto. Nah, foto kegiatan pesantren Ramadan. Nah, segera Bapak hitung sampai 3 ya. Nah, ya. Bentar, Bapak foto dulu ya. Ini Bapak sudah sambil merekam ya. Kegiatan ini Bapak upload nanti di channel Bapak ya. Tolong di like dan subscribe. Nah tolonglah untuk kegiatan kita. Bentar. 1, 2. Masih ada yang belum? Ini siapa nih yang belum nih? Tolong dibuka nak. Yumna Nabila. Kalau nyanyi bisa pakai kerudung ya, jangan ada yang ada pakai kerudung. Pakai kerudung perempuan, yang laki-laki pakai peci. Supaya terlihat bahwa inilah kegiatan pesantren Ramadan, bukannya kegiatan yang lain. Nah, ini kegiatan agama. Nah, tolong digunakan bajunya ya, baju busana muslim. Ini siapa ini? Nur Soleha, tolong Nur Soleha. Rizky Opiana. Si loading ya. Nah, oke kita mulai ya. Sesi foto dulu. Nah, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar di laptop Bapak juga ingin di screenshot. Nah, ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa tadi tugasnya yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Tolong nanti dikirim tugasnya ke WA beliau. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pemateri hari ini. Mungkin di lain waktu nanti akan sampaikan kembali. Nah, ini ada kesempatan. Mungkin cukup sekian. Salah hilap, mohon maaf. Bapak selaku MC dan selaku panitia juga. Nah, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian kalau ingin ada keperluan ataupun ingin ngomong dengan teman silakan. Tapi Bapak ini Bapak mau Bapak simpan dulu ya. Ini ada yang baru masuk nih. Telat nih masuknya. Nanti disampaikan oleh temannya atau nanti lihat di YouTube Bapak aja ya rekamannya ini. Yang baru masuk jangan kecewa. Nah, tetap bisa menyimak kegiatan ini di YouTube atau nanti Bapak share di grup. Nah, bisa nanti dilihat nanti kegiatan pesantren kita pemateri untuk memberikan materi hari ini Zainal Abidin tentang akhlak. Nah, nanti yang baru masuk bisa nanti menyimak dan menonton kembali videonya di YouTube Bapak nanti. Nah,
Oke, terima kasih. Silakan yang ingin ada kegiatan yang lain, silakan bisa keluar dari rapat ini. Ya.